Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di podcast sesi kedua kita ini mengenai melawan arus impor atau gulung tikar. Informasi ini sangat dibutuhkan sebagai perspektif buat para pelaku usaha dan industriawan tekstil di Indonesia. Maka dengan bangga kami hadirkan dua narasumber yang nanti mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, minimal untuk 2-3 bulan ke depan atau 1 tahun ini apa hal-hal strategis yang harus dilakukan oleh industri tekstil. Dengan bangga saya perkenalkan yang pertama, selamat siang Pak Redma. Siang. Terima kasih atas waktunya. Beliau adalah Ketua APSIVI. Dan yang kedua adalah Pak Ian Sarip. Selamat siang Pak Ian. Terima kasih atas waktunya juga. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, saya dan rekan saya Pak Ilham izin untuk memandu acara ini Pak. Jadi sesuai dengan tadi prolog yang saya sampaikan, bahwa kita belum selesai nih Pak, gonjang-ganjing dengan permasalahan impor. Tiba-tiba sekarang ada permasalahan baru, isu global, perang Amerika Israel versus Iran. Nah, kita butuh perspektif dari bapak-bapak sebagai asosiasi yang mempunyai kacamata lebih luas, pandangan yang lebih tajam, sehingga ini bisa memberikan semacam guidance bagi para pelaku usaha harus bagaimana sih kita gitu ya. Oke, yang pertama mungkin saya ke Pak Redma dulu. Bagaimana nih Pak Redma, permasalahan impor ini sudah selesai atau belum Mbak? Itu udah nyala belum? Ya pasti belum. Oke. Nggak nyala hijau Gini lah. Impor itu sebetulnya bukan ancaman, sebetulnya harusnya bukan ancaman karena dia harusnya pada posisi untuk melengkapi. Nah, bukan ancaman kalau itu diatur secara tepat dan benar. Nah, ini kan yang sekarang menjadi impor menjadi ancaman karena tidak diatur secara tepat dan benar. Maksudnya secara tepat dan benar itu adalah ada dua hal ya. Yang pertama terkait dengan yang ilegal. Ilegal itu tentu harusnya diberantas karena memang menjadi permasalahan di dalam negeri karena tidak fair. Yang satu bayar PPN, yang satu enggak. Kita perlu dalam negeri bayar PPN, dia kan nggak bayar PPN, kan itu udah nggak fair. Jadi itu tidak benarnya di situ. Yang kedua terkait dengan barang-barang yang dumping misalnya. Kalau dumping itu kan secara praktek kan memang unfair ya, atau tidak fair ya. Jadi kalau unfair ini ganti aja apa yang ini izin lah. Oke, udah selesai. Oke. Nah, jadi lagi ya, mungkin yang pertama sebetulnya impor itu harusnya tidak menjadi ancaman karena itu harusnya bisa melengkapi apa yang tidak kita punya. Jadi kalau kita kan nggak produksi semua barang, nah, kalau itu bisa melengkapi apa yang kita punya, apa yang kita butuhkan, itu punya dampak positif. Tapi ini sekarang menjadi ancaman ketika impor ini tidak diatur dengan benar dan terutama hal terkait dengan importasi yang ilegal, karena akhirnya kan di pasarnya jadi nggak fair ya, marketnya jadi nggak fair. Yang satu bayar PPN, yang impor enggak, itu jadi nggak fair. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi yang dumping ini praktek yang dianggap curang ya. Maksudnya di sana jualnya 100, tapi di sini jualnya 80, kan nggak fair gitu ya, atau bahkan ada 70 gitu ya. Nah ini kan nggak fair, sedangkan kita jualnya 100. Jadi sebetulnya banyak yang, tapi dumping ini sebetulnya masih debatable gitu ya, karena memang hal dumping ini kayak seperti dibenci tapi disuka. Dibenci nggak fairnya, tapi disuka karena murah. Jadi kadang-kadang kita kebalik-balik ininya, alasannya bilangnya produk lokal lebih mahal gitu ya, padahal bukan produk lokal lebih mahal.
tapi di sananya dumping. Kalau di Mekah artinya lebih murah. Jadi bukan produk doang, tapi barang import yang dumping jadi lebih murah karena harga aslinya kan juga 100. Kalau di sini jual 80, nganggapnya bayar di sini barang import lebih murah. Nah, itu dua hal itu yang sebetulnya harusnya diatur. Yang ketiga, satu yang terakhir adalah barang yang kita punya tapi importnya dikasih izin sangat banyak. Nah, ini akhirnya ketika itu dilakukan, maka dan itu ada masuk dengan harga dumping, maka itu yang menjadi tekanan bagi industri dalam negeri kita yang memproduksi barang serupa. Nah, itu yang menyebabkan masalah itu. Import yang asalnya harusnya bisa saling melengkapi, itu menjadi ancaman dan menjadi masalah ketika tiga hal tersebut terjadi. Oke. Nah, Pak Ian, kalau tadi kita dengar dari perspektifnya, mungkin Parebma ini lebih ke view dari sisi hulu ya, produsen benang, khususnya polyester. Nah, kalau dari fabric making sendiri di Asosiasi Pertekstilan, Pak, dari produsen pembuat kain, apakah mempunyai view yang sama atau ada hal lain, Pak? Jadi kalau kami lihat, kita lihat dari fabric making sampai garment tentunya ya. Karena tekstil itu nggak lengkap kalau kita lihat sampai ekosistem. Nah, kita mungkin bisa lihat pameran hari ini yang makin besar dengan hall makin banyak dan banyak industri dalam negeri yang mulai berinvestasi ke arah pameran dengan booth yang besar. Itu satu perubahan yang paling signifikan. Jadi saya rasa apa yang saya dan Pak Redma sama-sama perjuangkan ini sudah cukup berhasil, tapi saya setuju dengan Pak Redma, nggak ada yang sempurna. Apakah impor ini masih masalah? Ya tentunya masih ada sedikit adjustment apa yang kita sampaikan ke pemerintah selama ini dan mungkin awal-awal disangka seperti kita apa yang orang gila ya. Ternyata sekarang terbukti semuanya benar. Ya, dan alhamdulillah kita punya Menteri Keuangan yang begitu luar biasa yang mengidentifikasi problem-problem itu sehingga men-trigger sebuah gerakan di mana regulasi yang selama ini kita inginkan mungkin bisa dikatakan sudah cukup beres di tahun ini. Tapi hanya tinggal apakah niat untuk menjalankan regulasi tersebut dari sisi pemerintah itu ada dan serius. Karena saya selalu ingatkan bahwa tekstil itu sebuah ekosistem yang terdiri dari subspesialis yang dimana setelah PHK kemarin dan yang hari ini survive adalah subspesialis yang mau membuka diri menjadi open source. Karena kan kesetiaan seseorang terhadap brand itu nggak matok ya, istilahnya nggak saya harus beli brand ini. Nggak seperti industri makanan yang tervertikalisasi kita itu terpecah, supplier chemical, supplier hanya mencelup, pabrik grey. Kita lihat di BYB ada banyak yang hanya menerima CMT garment saja. Nah, ini tuh ekosistem nggak mungkin hidup kalau hilirnya terus dibuka impornya. Nah, berarti kan kita lihat contoh negara seperti Vietnam dan Cina di mana waktu itu kami pun melakukan konsultasi regulasi ke salah satu badan internasional yang diminta oleh pihak kementerian. Saya mengelilingi hampir 60 pabrik dalam negeri dan lalu saya ditambah 10 hari trip di Cina. Dan di sana saya lihat untuk memberantas yang namanya impor yang unfair dan juga menghidupkan ekosistem, memang produk hilirnya ini harus dikembangkan sehingga tidak boleh ada barang impor yang masuk. Jadi kalau kita lihat di Cina bedanya dengan Indonesia nih, barang-barang brand yang terkenal pun sekarang ada permintaan, brand terkenal boleh dong tetap mengisi pasar dalam negeri. Di sana tuh brand terkenal juga made in China. Made in China. Iya, betul. Apa alasannya brand terkenal di Indonesia sebenarnya harus bisa juga made in Indonesia dong? Itu satu. Lalu kedua, ketika spesialisasi ini terpecah-pecah Pak, bayangkan kalau produk jadinya itu diimpor dengan deras, ya otomatis sistemnya semua runtuh. Iya, betul. Mau semurah apapun kita jual kain, nggak akan ada yang minta untuk bikin baju kan? Ya, betul. Jadi ini memang kita perlu buat neraca yang mengetahui bahwa kapasitas nasional kita ini minimum yang impor itu hanya yang tidak diproduksi dalam negeri, supaya apapun yang memang dalam negeri bisa produksi, ya itu harus kapasitasnya dibagi sama rata oleh pelaku usaha dalam negeri. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh meminta kesimpulan, sampai hari ini impor itu sebetulnya sudah mendapatkan perhatian dan sudah cukup diatur tidak, Pak? Saya rasa sudah cukup diatur dengan kita lihat improvement dari suasana pameran sendiri dan gerakan-gerakan dari pembelian mesin, bahkan restrukturisasi di Kementerian habis terpakai ya. Nah, cuman mungkin kalau kita mau one step further lagi untuk lebih kuat, ya kejadian geopolitikal sekarang yang memisahkan antara pasar dalam negeri dengan impor dan juga
kita lihat lah globalization yang agak gagal ya Pak ya, karena mau nggak mau negara sekarang terpecah. Kita mesti lihat Indonesia cukup kuat teruji karena kita punya industri hulu dan hilir yang lengkap. Dan itu yang saya rasa harus disadari oleh semua pihak yang memiliki kepentingan untuk menjaga industri ini, bahwa nggak semua negara punya spesialisasi ini kan. Jadi banyak negara yang kekurangan bahan baku. Kita ada bahan baku dalam negeri tersedia dan aman. Tinggal hanya mau bayar harganya Betul, aja. betul. Ya, tapi kaitannya dengan yang tadi, di satu sisi ini menjadi kabar baik karena baik dari sisi fabric making ataupun dari hulunya produsen polyester, bahwa pemerintah sudah mempunyai perhatian, yaitu dengan aktual improvement melalui deregulasinya yang lebih berpihak dan sudah mengatur dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, apakah industri kita sudah cukup recovery, Pak? Kalau recovery sih belum. Belum. Tapi kan ini gini. Jadi ini kan kalau tadi lanjutin yang Pak Ian sampaikan tadi ya. Ini kan padahal yang dilakukan pemerintah itu cuma sedikit. Tapi efeknya Berdampaknya lumayan besar. Lumayan besar. Oke. Yang kemarin di-push oleh Pak Menteri Keuangan itu kan cuma pakaian bekas aja. Thrifting. Thrifting aja. Oke. Tapi kan dampaknya, maksudnya ketika thrifting itu di-handle gitu ya, itu memang terjadi gitu ya. Kalau kita diskus sama Kang Nandi dari PKB, Oh. dia bilang, oh yang di Gede Bage, yang di Bandung, itu Oke. sekarang udah nggak banyak. Ada sih, tapi nggak banyak dan jauh turunnya, dan mereka mulai bisa masuk ke pasar-pasar itu. Nah, ketika dalam di hilirnya itu demand-nya ada, tentu akan naik ke hulunya ya kan, naik ke fabric, meskipun belum sampai sih, kalau sampai hulu-hulu banget sih belum sampai, tapi dari situ udah kelihatan demand ke fabric lokal gitu ya, ke benang itu udah Domino efeknya sampai fabric making. Nah, sebenarnya itu baru cuman thrifting aja. Thrifting. Yang kalau thrifting itu kalau dihitung itu tidak sampai lebih dari 20% dari import ilegal. Oke. Nah, apalagi kalau kita mau beresin yang lain-lainnya nih, yang impor borongan. Nah, ini yang kalau yang kita dengar ini yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri ya, oleh Pak Purbaya, yang import borongan ini mau gimana cara nge-handle-nya, karena ini kalau ini pemainnya beda lagi nih, bukan pemain yang biasa import borongan itu bukan yang thrifting, meskipun yang thrifting sebagian pakai cara borongan, tapi ini ada lagi. Nah, dari sedikit itu aja dampaknya besar, sudah terasa. dan kita harap ini jangan kayak dulu lagi. Kalau dulu kan ribut berhenti sebentar, jalan lagi. Nah, ini emang udah berapa bulan lumayan nggak kemungkinan besar nggak keulangan lagi. Dan kita harap jangan kambuh lagi nih penyakitnya. Oke. Nah, kita minta lagi satu lagi yang tadi yang impor borongannya bisa segera dihandle. Kalau kita targetnya Pak Purbaya kemarin banyak kita di media ya lihat kan, 1 tahun dia pengen beresin bea cukai gitu ya. Nah, mungkin ya kalau ini berhasil, tahun depan harusnya kita lebih berkembang lagi, lebih demand di dalam negeri itu lebih besar lagi. Nah, tapi permasalahannya sekarang pertanyaannya gini, Pak Redma sama Pak Ian. Ini taruhlah target dari pemerintah 1 tahun, perlu waktu untuk secara bertahap membereskan ini. Pertanyaannya, lead time untuk membereskan dengan daya tahan industri yang sudah hampir 10 tahun ini sakit, ini gimana? Jangan-jangan industri-industri ininya keburu nggak kuat, kayak mohon maaf, kayak kejadian Sritek gitu ya. Kan artinya deregulasinya belum sampai, lagi masih dalam proses penggodokan dan lain-lain. Industri kitanya sudah keburu udah nggak kuat, udah collab. Itu ada nggak potensi ke situ nih? Ya, saya rasa inflection point dari penutupan industri itu sudah lewat, Pak. Kalau nggak ditambah masalah Hormuz ya. Jadi memang apa yang survive itu memang industri yang sudah saya rasa memiliki capital expenditure dan investment one-to-one dengan apa yang pabrik ada di Cina. Jadi kami pun sudah modern. Kalau nggak restrukturisasi nggak habis kan. Nah, sedangkan kalau saya lihat dari saya pergi ke 12 usaha ini di Cina dan ini di Indonesia, kita punya keunggulan dari segi ongkos energi dan juga labor yang cukup murah. Nah, tinggal sisanya ini benar-benar strategi dari pemerintah, apakah pemerintah akan menyediakan
market yang cukup dan ruang gerak yang cukup untuk kita sekarang selamat. Karena ini tahun pertama di mana sebenarnya pemberian kapasitas impor dari pedagang baju jadi itu sekarang ada di tangan Kementerian Industri, Pak. Dulu itu adanya di beda kementerian. Oke. Jadi setelah dibuka, lo sana bukanya segini, kita tuh nggak bisa kontrol, Pak. Industri nggak bisa kontrol. Yang ada industri komplain, tapi selalu lebih terlambat karena sudah tahun lalu punya dibuka. Kalau tahun ini ada perencanaan yang lebih baik dan saya rasa ini yang akan memberikan marketnya dan kita butuhkan sekali, Pak. Karena kalau ini nggak cepat, sebenarnya survivalnya udah di ini, bahkan beberapa company itu grow, Pak, beberapa perusahaan grow. Tinggal apakah kita itu bisa lebih cepat lagi dan perlu lebih serius karena kali ini ada isu lain yang menambah beban dari kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini tentu nggak bisa diterima sama semua orang, tapi saya rasa jadi kita mesti lihat industri pakaian jadi dan tekstil itu beda dengan industri lain, Pak. Kita itu bikin barang yang non perishable, beda sama misalnya industri buah-buahan. Pisang busuk dibuang, kita mau produksi baru kan. Kalau pakaian tuh enggak. Jadi mungkin policy dan cara berpikir nggak boleh terlalu mengandalkan impor, tapi kita harus menjadikan tekstil ini sebagai tools pemerintah untuk membantu juga menciptakan lapangan kerja. Dan semua negara memakai tekstil sebagai pencipta lapangan kerja sebelum mereka masuk ke industri yang lebih canggih. Sampai sekarang di Cina pun industri masih. Di dalam negerinya mau cari made in non China itu susah sekali. Hanya di airport, di daerah-daerah itu. Betul. Setuju, Pak. Nah, tapi saya pengen lebih spesifik nih, buat guidance kita juga nih, dan ini efeknya akan buat siapa aja, termasuk buat para pencari kerja, Pak. Sebetulnya dengan kondisi sekarang, bisa nggak sih Bapak misalnya memberikan semacam gambaran atau informasi industri-industri bidang tekstil yang misalnya end use seperti apa, yang punya kemampuan atau daya tahan sudah baik yang seperti tadi, dan industri-industri di bidang apa, misalnya di industri tekstil yang masih goyang-goyang gitu, Pak. Misalnya kalau dari end use, misalnya saya kasih contoh, untuk sportwear kita sangat kuat misalnya, tapi kita kalahnya misalnya di muslim fashion gitu. Nah, kalau berdasarkan end use gitu, bisa ngasih gambaran nggak, Pak? Atau misalnya Bapak mau berdasarkan kita yang masih rentan knitting fabric, tapi wovennya leading misalnya. Misalnya kalau dari, kan saya yakin nih Pak, belum semuanya kan yang kuat ini gitu. Nah, kira-kira gimana, Pak? Ya, kalau saya kira sih memang di semua subsektor ya, itu pasti ada ada kuncinya. Ada kuncinya, dan di semua jenis segmen itu kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan mau di olahraga, casual, seragam, kita punya kesempatan. Ini kan tergantung pinter-pinternya. Maksud saya gini, ini sekarang ini pabrik-pabrik yang sekarang jalan, kan kemarin kan banyak yang stop, banyak yang tutup, banyak yang berhenti. Tapi ini kan udah lewat masanya. Dan sekarang ini kalau boleh dibilang pabrik-pabrik yang ikut pameran yang gede-gede ini nih, yang ada sekarang itu yang bisa melewati tikungan dengan mulus. Karena kan kemarin ada yang gesrek gitu kan, ada yang jatuh gitu kan. Ini udah benar-benar mulus nih. Artinya dia punya pengalaman, dan pengalamannya itu bukan pengalaman kemarin aja. Kita kan kena krisis udah berapa kali gitu. Nah, krisis udah berapa kali, krisisnya macam-macam. Kalau ini krisis market, ada krisis finance, ada krisis bahan baku gitu ya, dan sekarang mau pulang lagi krisis bahan baku. Kan kita udah lewatin krisis. Ini perusahaan sekarang ini yang memang udah berapa kali kelok tikungan, dia udah punya pengalaman gitu. Jadi saya kira asal dia tekunin aja apa yang dia ini gitu, dan lihat situasi, terus dia adjustment dengan situasi market. Misalnya kalau kemarin masalah market, bagaimana dia bisa lawan produk-produk impor gitu ya, bagaimana dia bisa nge-branding produknya, bagaimana dia bisa membuat networking supply chain baik ke hulunya maupun ke hilirnya gitu ya, ke mitra-mitranya. Saya kira itu yang bakal perusahaan yang bakal bisa bertahan gitu ya. Kalau kita kan di asosiasi kan hanya bicara globalnya, kita neriakin hal yang
kira-kira bisa membahayakan. Tapi yang melewati kelokan itu kan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jadi saya kira kalau perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan adjustment, bisa adaptasi, saya kira ke depan sih termasuk nih dengan kondisi sedang Hormuz kayak gini nih, kalau kondisi bahan baku yang lagi naik ini, saya kira akan tetap kita masih bisa bertahan. Nah, cuman kan kita kan pengennya kan bukan cuma bertahan, kita kan pengennya di penguasa dunia. Oke. Jadi next lanjutnya lagi setelah kita bisa bertahan kan kita pengennya bisa up gitu ya. Oke. Dalam negeri bisa kita kuasain, dalam negeri bisa kita kuasain, kita bisa menjadi pemain dunia seperti dulu lagi gitu. Nah, ini kan nextnya ke situ. Nah, untuk next itu saya kira memang perlu ada effort yang lebih ya. Jadi saya kira agenda kedua setelah kita bisa bertahan, terutama yang kondisi sekarang ini, kondisi geopolitik perang sekarang, nextnya saya kira chance kita ke sana sih pasti ada. Oke. Berarti saya kalau boleh memberikan sedikit kesimpulan bahwa eksibitor ataupun peserta yang hari ini sampai tanggal 18 hadir di sini pun itu bisa jadi salah satu gambaran ketahanan industri kita gitu Pak, yang makin kuat, makin berkembang dan mulai recovery gitu. Iya, pasti. Begitu. Lihat aja, dia tahun kemarin nggak sebesar ini kan. Tahun kemarinnya lagi nggak sebesar tahun kemarin. Betul. Ini kelihatan ada apa? Ada perkembangan yang signifikan. Oh, ini banyak-banyak produk-produk lokal. Berarti dan yang kedua, ketahanan kita itu bukan berdasarkan end use. Kita tidak, artinya kita tidak tersegmentasi, oh kita kuatnya di uniform, kita kuatnya di sportwear, tapi based on mindset dan manuver dari tiap ini ya. Ya, mungkin itu di satu segmen gitu Pak. Jadi kalau saya lihat ada dua Pak. Tadi Bapak ngomong dengan end use ya. Jadi kalau saya lihat semua business opportunity itu kan hanya berdasarkan 3 time, information, energy. Yes. Itu kan rumus fisika. Yeah. Di mana time itu speed, information itu regulasi, energi misalnya effort yang dibutuhkan untuk bisa berusaha. Kita lihat sesuatu yang di hulu dan intermediate. Itu di mana capital expenditure-nya besar Pak. Tapi hidupnya industri itu dari regulasi. Tapi untuk yang lebih ke hilir, itu lebih market driven. Kita misal contoh apa? Kenapa tahun ini knitting bagus? Karena distro-nya bagus. Kenapa distro-nya bagus? Karena thriftingnya diberantas. Oke. Nah, kenapa industri fashion muslim selalu hidup? Karena yang namanya sarimbit, karena peralatan sholat nggak ada thrifting. Ya. Betul nggak? Betul. Kan nggak ada mukena bekas. Betul. Yang ada mukena kok murah banget harganya. Nah itu tinggal kompetitifnya dari industri. Ya, Lalu terakhir mungkin uniform itu orang selalu di renew karena baju harus kelihatan bagus. Betul. Tapi yang namanya piyama mungkin double L juga boleh dipakai 8 tahun. Nah lalu ada yang brand, misalnya wanita. Nah kalau brand itu masalahnya lebih penguasaan market retail. Apakah di mall itu kita diberikan space yang khusus? Makanya API bergerak bersama asosiasi mall dan Kemendak juga. Boleh dong itu mall-mall jangan semua brand asing. Mulailah di tengah-tengah itu jalan banyak ibu-ibu UKM gitu kan. Market strategi ya. Oke. Betul, dan itu kita pun dikomplain oleh brand-brand luar ya. Kok front end kita malah dijadiin UKM dagang. Oke. Berarti kita bisa ini ya Pak Ian, Pak Redma, kita bisa dari satu sisi untuk permasalahan impor sebetulnya kita sudah ada di ambang selamat dan ketahanan ya, karena kita sudah mau mulai recovery. Nah, sedang berjalan menuju ke situ karena dibantu oleh tadi dari sisi hilirnya oleh regulasi yang mudah-mudahan nanti akan terus diperbaiki sampai tahun ke depan, terutama misalnya kalau kita pakai contoh dari regulasinya Menteri Keuangan gitu ya. Yang kedua dari sisi promosi dan lain-lain untuk di sektor hilirnya ya Pak ya, market strateginya. Nah tapi itu setelah baru selesai, ini kita masuk di Pak babak baru. Ya. Kita nggak bisa diam-diam aja hidup bertetangga. Ini ternyata global isu nih. Perang US Israel versus Iran dengan ditutupnya Selat Hormuz. Nah ini gimana nih Pak? Ini kita baru bernapas. Tiba-tiba karena terakhir sebelum podcast ini saya dengar polyester naiknya 7.000 sampai 8.000 Pak. Bahkan sampai sempat
menyentuh angka 10.000 per kilo. Itu betul tidak Pak? Bisa dikonfirmasi nggak informasi yang saya sampaikan? Ya, ya betul sih itu. Tapi kan gini ya, tadi kan ini kan terkait dengan ketahanan industri, ketahanan bahan baku ya. Bahan baku poli itu kan asam tereptalat dari paraksilen. Paraksilennya kita punya gitu ya. Nah, cuman yang kita nggak punya kan etilin ya, MEG, monoethylene glycol. Oke. Dan itu udah kita bicara banyak itu kemarin, udah berapa tahun. Harusnya kita punya pabrik MEG. Yang MEG sekarang juga kan ada yang di Merak, cuman base-nya base dari minyak bumi, bukan dari gas. Nah, dan kita sebetulnya kayak akan gas. Tapi kenapa kita nggak pernah ada investor yang tertarik bangun MEG? Padahal kita punya gasnya, artinya punya bahan bakunya ada, terus punya marketnya. Oke. Nah itu kan ini ada di policy energi, ini yang kita protes dari dulu, yang belum, ini agak susah nih. susah ini ya, susah nembusnya ini. Susah nembusnya, pemainnya kuat banget ini, lembut. Dan nah, sebetulnya kalau kita punya MEG, sebenarnya kita nggak ada masalah. Kalau harga pasti naik, karena seluruh dunianya kan naik. Ya. Yang penting kan barangnya ada atau enggak. Nah, paraksilen barangnya ada, karena Pertamina kita punya. Tapi MEG ini barangnya rebutan, agak susah narik karena kita sebagian besar kan dari Timur Tengah, mungkin 95% ya kemarin dari Timur Tengah. Karena kita harus narik dari Amerika, harus narik dari negara-negara lain, yang selain harganya mahal, karena plus harga logistiknya jadi lebih mahal gitu ya. Nah saya kira, tapi gini lah, optimisnya adalah marketnya ada, harganya naik pasti, tapi kalau perhitungan kita ya, sampai ke retail sih nggak akan naik seperti harga minyak kan naiknya udah tinggi banget, ini malah 110 ya, 115. Kalau di paraksilen harganya naik 40%, nggak mungkin sampai ke retail harganya naik 40, paling harganya naik 10 sampai maksimal 15 lah. Saya kira maksimal 15%. Demand-nya akan tetap ada, tapi akan turun gitu ya. Akan turun. Nah, ya kita mulai lagi dari demand yang turun lagi itu tadi. Dan saya kira dengan kondisi sekarang kita perang agak susah nih ininya, nentuin kapan selesainya. Ya mending kalau menurut saya daripada susah-susah takut-takut gitu ya, ngomongin masalah harga gitu, jadi nggak beli-beli bahkan atau harus sampai berhenti. Saya kira mending absorb aja harga baru, langsung di push ke hilirnya lagi. Kan masing-masing subsektor akan mengabsorb itu kenaikan harga, makanya sampai retail mungkin kenaikannya cuma 10-15%. Tetap jadi beban buat konsumen, tapi minimal kita jalan daripada kita berhenti gitu ya. Kalau kita berhenti, kalau kita mutusin berhenti, ini ngegulungnya lebih cepat nih. Ketika kita memutus berhenti, tenaga kerja kan pada berhenti semua nih. Daya beli langsung drop. Daripada daya beli drop, mending kita absorb aja harga itu, turun, tapi nggak drop gitu. Daya beli akan turun, konsumsi akan turun, tapi nggak drop. Karena ini masih ada yang tetap kerja. Nih, saya kira itu mungkin nggak enak didengar gitu ya. Apalagi sama teman-teman di hilir, lo enak aja harga segitu. Kita juga harganya di hulu naiknya segitu gitu. Mungkin nggak enak didengar, tapi menurut saya itu yang terbaik daripada kita berhenti produksi semua stop. Nah ini daya belinya tambah cepat ininya. Mending kita fight dengan harga segitu. Tapi angka kenaikan itu terkonfirmasi nggak betul Pak? Sekitar segitu? Itu, dan juga yang saya rasakan Pak, sebagai kita pemain di industri intermediate dan hilir ya, yang merubah itu paradigma Pak. Dulu kita mungkin pusing dengan barang impor yang murah. Sekarang kalau ada barang impor murah itu mending diambil aja. Karena kapan ketemu lagi dong barang murah. Satu itu. Kedua, yang uniknya itu dulu yang kita ngejar, ayo habis lebaran kita udah mesti perencana penjualan, ini buang-buang stoknya. Waktu dengar harga naik, tunggu dulu, itu investasi itu. Ini harga bakal naik. Nah, jadi saya rasa kita sebagai industri itu harus menerima the new normal, bahwa mungkin kita mesti berasumsi market akan dengan minyak di harga $100 per barel. Kenapa? Karena Amerika dengan perencanaan mereka yang begitu matang Pak,
sekarang investasi swasta baru mereka di Venezuela, itu pasti mereka juga ingin menjual minyak mereka, dan kita sudah mengambil kapasitas dari mereka. Dan ini yang perlu kita perhatikan bahwa mungkin mereka sendiri sudah punya internal costing bahwa minyak harus harga berapa. Iya. Makanya ada hambatan-hambatan ini yang menyebabkan harga minyak itu naik. Sehingga ini new normal yang kita harus terima. Memang rencana jangka panjang itu kita sudah bisa baca lah. Cuma kan spoiler ini jangan dikasih tahu ya. Tapi kira-kiranya new normal ini harus dihadapin. Ya kita pasti ekspektasi ada dua, Pak. Pertama, pembelian akan turun. Karena dengan harga naik, semua orang berjaga-jaga. Jadi mau nggak mau perusahaan yang survive harus mau nggak mau jual ke retail lebih cepat. Cari-cari konsumen udah nggak bisa, misalnya ini ada trading, mungkin kalau trading nggak terima naik harga, kita harus mikir mau jual kemana. Lalu kapasitas harus sedikit direduksi tentunya untuk menjaga kestabilan dari overhead. Lalu terakhir harga itu udah pasti naik. Yang kita khawatirkan bukan hanya di tekstil saja, tapi di plastik. Di plastik ini akan efek terhadap studi kelayakan level hidup, Pak. Yang dimana nanti tahun depan industri padat karya ini akan menerima mungkin kenaikan salary yang tinggi. Itu yang kita khawatirkan. Apakah di ronde kedua, baru kemarin nih UCK dibatalin, akhirnya industri harus menerima kenaikan yang besar. Tahun depan itu nggak bisa dinego, inflasi pasti tinggi. Iya betul. Karena dari kantong plastik. Betul. Ya apalagi kalau plastik ya, selama plastik ya sama kayak polyester, basicnya juga masih di crude oil kan. Jadi masih ada kaitannya dengan penutupan Selat Hormuz. Nah, tapi Pak, kalau misalnya kenaikan benang sampai 7.000 sampai 8.000 gitu, perkiraan jatuh di kainnya kenaikan bisa sampai berapa, Pak? Rata-rata sekitar 3.000, Pak. Per meter. Berarti kami di industri rumusnya itu 15.000 per kilo. Berarti 1.000 dibagi gramasi per linear. Ya, dibagi dengan 15.000, karena 15.000 ongkos benang dan ongkos auxiliaries juga naik kan. Sekitar segitu, Pak. Berarti sekitar 3.000-an per yard. 3.000 untuk barang-barang yang di harga 25.000. Untuk yang dijual per kilo itu dari 50.000 naik ke 60. 10.000? Ya, 10 sampai 12.000 minimum. Tapi itu masih make sense, memungkinkan secara market kenaikan seperti itu, Pak? Mau nggak mau sih pasti market. Atau itu harus menjadi new normal price? New normal price. Semuanya akan bagian. Saya kira memang tadi daripada kita nunggu-nunggu kapan perang selesai gitu ya, kapan harga turun gitu ya. Daripada mati gaya gitu. Ya mending ya udah asumsi aja. Ini memang mau di pack gitu ya, harganya minyaknya 100. Kalau 100 ya udah new normal. Jadi memang mau nggak mau konsumen harus terima gitu ya. Dan pasti terima. Nah, cuman pasti akan turun konsumsinya tadi. Kalau cuma turun, pasti ke sininya akan turun kan. Ke fabriknya, produksinya. Jadi tapi daripada berhenti total, mendingan turun. Tapi tetap jalan. Perkiraan bisa sampai turun berapa persen, Pak, dampak dari penutupan Selat Hormuz ini? Saya rasa market itu akan tereduksi mungkin sekitar 30% ya. 30%. Gini, tekstil itu market yang sangat unik, Pak, karena kita itu punya disparitas harga yang begitu besar. Misal kalau kita lihat nasi Jepang sama nasi lokal 14.000, mungkin nasi Jepang 25.000, lebihnya hanya 2 kali. Tapi di tekstil itu tas impor bermerek bisa 60 juta, kecil banget. Tapi tas yang di pasar Tanah Abang mungkin cuma 200.000, besar banget kan. Jadi disparitas harga kita besar. Jadi apakah mereka bisa menerima? Ya pasti bisa menerima. Karena kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang yang brand minded, artis ini pakai hijab ini 300.000 selembar aja dibeli, Pak. Sedangkan kami di industri dituntut untuk produksi hijab itu di 23.000 sampai 15.000. Tapi apalagi kalau udah ketemu Shopee jualan online kan, sudah ribu pun ada. Jadi disparitas harga ini besar. Jadi yang akan hilang saya rasa demand untuk barang-barang murah yang selama ini mengancam industri dalam negeri. Barang murah, ya betul. Dan yang saya inginkan, apakah nanti dari negara pengekspor yang suka dumping dengan kenaikan harga yang begini signifikan, mereka akhirnya melihat barang murah ini bukan lagi menjadi sebuah solution untuk industri mereka, tapi semua harus memproduksi barang yang berkualitas dengan harga yang wajar. Nah, selain itu, tadi sih mungkin sempat di-spill, artinya mau nggak mau mindset para pengusaha
secara domino efek dari mulai hulu ke hilir, langkah yang pertama harus dilakukan adalah mindset, di mana membuat harga baru ini sebagai new normal, supaya kita tetap cash flow jalan. Iya. Industri tetap jalan, cash flow semuanya berjalan, keuangan semuanya berjalan gitu kan ya Pak. Nah tapi langkah strategis lain yang bisa diterapkan oleh para pengusaha itu kira-kira apa Pak untuk menghadapi ini? Apakah misalnya kayak tadi Pak Ian bilang itu sudah pastilah nyari lebih satset, ngejual dan lain-lain gitu. Misalnya ada hal lain nggak Pak yang strategis harus dilakukan? Tinggal ngitung ulang aja. Ngitung ulang maksudnya ngitung lagi Indra. Kemampuannya dia berapa gitu ya. Karena ini kan kalau ketika harga bahan baku naik gini kan pasti cash flow-nya akan pengaruh. Yang biasanya dia beli bahan baku 1.000 ya, dengan harga kayak gini mungkin dia bisa beli cuman bisa beli 600 gitu ya. Cuman bisa beli 700 gitu. Jadi ya dia akan hitung ulang. Plus juga dia harus hitung ulang ke bayar-bayarnya, seberapa kuat dia bisa nge-push ke bayar, seberapa kuat juga bayarnya bisa nerima itu. Jadi hitungan-hitungan ulang itu saya kira akan sangat menentukan gitu ya. Menentukan apakah dan saya harap jangan nyerah, yang penting sih. Yang penting jangan nyerah. Kalau nyerah itu mempercepat ini, mempercepat ngegulungnya, dampak efek negatif yang lebih besar malah akan makin cepat datang gitu ya. Datangnya. Tapi kalau kita nggak nyerah sekarang, mungkin tadi dikatakan Pak Ian, market turun 30%. Tapi tahun depan ini kan akan tumbuh lagi. Kan akan recovery sedikit-sedikit lagi kan, naik lagi. Nah, itu yang kalau sekarang kita nyerah malah lebih drop gitu ya. Tapi kalau kita masih mau menghitung ulang, mau mengkaji ulang, mau adaptasi gitu ya dengan harga baru, ini market turun tahun ini turun 30%. Nah, kita ini bisa growth lagi kan, Anggaplah kita ya 2 tahun ke depan sampai 3 tahun kerja cost to cost, yang penting survive Pak. Karena kalau kita lihat dengan kelengkapan ekosistem kita, masalah kita tuh cuma harga naik. Industri lain yang saya dengar di paparan, mereka nggak ada bahan baku. Nggak ada bahan baku. Dari 8 bahan baku cuma ada 1. Sisanya pun ada ekspor kontrol dari negara lain. Berarti itu lebih pusing. Ditanya mau gimana survive kalau nggak ada bahan baku, ya nggak ada yang bisa jalan. Jadi kita mesti bersyukur kalau di tekstil ini kita punya ekosistem lengkap. Masalah kita cuma harga, 1 ya kita pecahkan dengan lebih rajin bekerja Pak. Berarti kalau boleh saya sedikit kerucutkan, salah satu strategi Jitu yang harus dilakukan adalah just in time. Kita hanya memproduksi sesuatu yang sesuai kebutuhan dulu, ngehindari buffer stok dulu gitu ya Pak ya, supaya cash flow tetap terjaga, tapi industrinya tetap jalan gitu ya, sambil nunggu wait and see kondisi membaik gitu ya. Gitu ya. Mungkin itu ya lebih tepat mungkin ya kalau saya bilang just in time, jumlahnya sesuai kebutuhan, produk yang diproduksinya sesuai kebutuhan juga, market need gitu ya, dengan kualitas, dengan kuantiti yang dibutuhkan juga gitu. Betul ya. Kemampuannya dia. Betul, termasuk cash flow-nya berapa untuk membuat produksinya mereka sesegede apa volumenya gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya sampai hari ini pemerintah sebetulnya sudah memberikan proteksi atau stimulus apa Pak untuk ngejaga industri tekstil, karena pemerintah juga kan tahu, bahkan pemerintah saya lihat ikut secara proaktif lah, ada di proses perdamaian di sana gitu ya. Kita nggak ngebahas itunya, tapi artinya pemerintah sangat tahu bahwa itu akan berdampak ke industri kita. Dari pemerintah sudah ada langkah antisipatif apa, proteksi apa yang sudah diinformasikan ke bapak-bapak, atau sebaliknya dari bapak-bapak nih pihak asosiasi sudah mengajukan apa, meminta proteksi apa, perlindungan apa terhadap pemerintah gitu Pak? Saya tambahin Pak, jadi kemarin ini Jamri sudah datang dan meminta untuk pemerintah betul-betul memperhatikan yang isu-isu terkait impor barang jadi Pak. Mungkin di sini ya pemerintah mau nggak mau harus betul-betul tegas, ya tegas memilih mereka mau selamatin yang mana. Ya mau selamatin yang mana, karena kalau alasannya kita
nggak bisa nih kalau ini terlalu banyak peraturan nanti orang-orang malah belanja di Singapura. Sekarang tiket ke Singapura ini naik double kok. Jadi kan bukan alasan lagi dong. Ini yang mana tuh yang gimana Pak Ian? Yang mana tuh yang mana? Jadi mau pilih industri dalam negeri Oke. atau mau memilih barang-barang bermerek yang bisa diimpor karena Oke. memang ada keluhan ketika pemerintah mau membela industri dalam negeri, barang-barang bermerek ini agak seret Pak. Oke. Dan mereka mau nggak mau harus ngisi toko kan. Nah, alasan yang selalu dikeluarkan adalah, kalau umpama barang-barang ini susah datang dan availability-nya tidak ada, mau perputaran diberikan diskon pun, orang itu nggak beli karena barang-barangnya lebih murah di Singapura. Oke. Sekarang kita bilang lah, anggap lebih mahal berapa sih dalam negeri? Ngejahit itu 15.000, kita anggap full Iya. ongkos jahit kita bayarkan ke YKM. Lebih mahal 15.000. Oke. Apakah karena satu piece baju 15.000 lebih mahal, orang jadi Iya. belanja ke Singapura? Tiket ke Singapura sekarang double kan? Ya. Jadi efek Hormuz ini bukan hanya dalam negeri naik, tapi yang luar negeri pun naik. Iya. Siap. Oke. Iya, saya kira itu yang disampaikan Pak Yan itu benar sih. Artinya gini lah, di Cina barang-barang branded itu semuanya itu lebih mahal dibanding di sini gitu. Sepatu, baju gitu ya untuk brand yang sama gitu. Di Cina buatan Cina nih, buatan Cina. Di sini banyaknya kan buatan-buatan luar negeri. Bagaimana retail dia itu sangat memfasilitasi produk-produk dalam negerinya. Bahkan brand sendiri dipaksa untuk menjual barang-barang made in Cina di negara Cina. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia perlu membangun ekonominya kan. Jadi supaya rakyat tetap bekerja gitu ya. Oke. Dia uangnya muternya banyaknya di sana, itu yang membuat mereka tumbuh gitu. Kalau sekarang kita mau menggunakan pola yang lama gitu ya, barang-barang branded, barang-barang luar negeri kan devisanya kan keluar gitu, bisa keluar. Ya memang benar barang-barang branded itu juga menghasilkan devisa dengan ekspor. Tapi kita kan pengennya itu betul-betul dinikmati oleh dalam negeri kita. Itu Oke. dilakukan yang Cina, itu yang dilakukan Pakistan, itu yang dilakukan oleh India. Semuanya melakukan itu negara-negara. Saya Tinggal ngopi ya. tinggal ngopi aja sama Oke. kayak ke Pakistan. Tahu tadi sekarang udah bener nih banyak kayak di Pakistan brand-brand global itu space-nya sama brand lokal itu kalah jauh. Posisi kan kebalik. Ini kan brand lokal kecil gitu ya. Brand yang globalnya gede banget dan made in-nya banyaknya made in luar negeri. Di Pakistan yang brand lokalnya itu mungkin 1/6 dari brand lokal, luas store-nya gitu, dan benar-benar made in Pakistan. Cina juga sama gitu, kalau kita ngelihat brand-brand segitu, tapi brand-brand Cinanya kan banyak banget gitu. Jadi itu artinya negara benar-benar Memfasilitasi. memfasilitasi Memproteksi, produk lokal. iya. Jadi tanpa membatasi brand-brand global, brand-brand lokal boleh dipakai produknya dibikinnya di Cina. Karena long Bikin term plan situ, mereka kan. Pak, mereka sudah mau bikin mengglobalisasi brand dalam negeri mereka untuk menjadi brand internasional. Kan mereka sekarang pemaklum dunia tuh, dunia dimaklum semua di Cina, di Vietnam. Nah, negara ini sekarang sudah mempersiapkan brand lokal mereka untuk diglobalkan. Jadi bayangkan pemaklum dunia itu sekarang punya brand direct dan mungkin bentar lagi udah mulai buka di Singapura Pak. Jangan-jangan bentar lagi di Indonesia. Kita bagaimana menghadapi ini juga kan harus. Oke. Ya nggak masalah sebetulnya, brandnya brand mereka kita dibuatnya di sini gitu, nggak masalah itu. Ya. Berarti kita nanti ada pepatah baru ya, Pak. Bukan cuma belajarlah ke negeri Cina ya, tapi belajarlah ke negeri Pakistan gitu. Dan India gitu. Khusus untuk Oke. Ini rekan saya tuh kelihatan lihat Pak Ian dan Pak Redba tuh terkesima banget, Pak. Saya sebetulnya pengen tanya nih. Oke. Tadi sudah disampaikan. Tadi kan ada kolaborasi dengan, misalnya ada eskalasi dari swasta, dari pemerintah ya. Nah, apa sih sebetulnya yang di-broadcast ke anggota-anggota? Karena kan tadi ada beberapa case yang, ini ada nih yang hari ini buka, yang resilient. Ada juga yang mungkin nggak bisa berhasil gitu. Kenapa yang di-broadcast untuk menghadapi geopolitik dan yang mungkin impor apa yang Ya sinyal-sinyal positif lah artinya buat Ya makanya itu tadi yang kita sampaikan, jangan nyerah gitu ya, jangan nyerah.
Dan kalau ini kan kita kayak gini lah, di asosiasi ini sepertinya kemarin-kemarin ya, masalah impor misalkan, kita kan kayak melawan ya. Yaitu, lebih baik kita mati karena melawan, daripada mati karena tertindas, kan gitu. Iya nggak? Jadi, kalau mati karena tertindas udah pasti mati gitu. Kalau mati karena melawan, minimal kita sudah berusaha dan kita punya kesempatan untuk tetap survive. Nah itu yang kita sampaikan juga pesan-pesan itulah, pesan-pesan eksplisitnya ya, itu ya seperti itu. Jadi lebih baik mati karena melawan. Dan kalau kita ngelihat sekarang kita melawan, kan kita ngelihat hasilnya, kita masih tetap survive. Meskipun ada beberapa yang harus jadi korban gitu ya, ada yang tutup. Tapi minimal masih ada teman-teman kita yang masih bisa bertahan, kita masih bisa berproduksi, nggak PHK, nggak tutup gitu. Itu semangat itu yang harus kita terus tularkan sama teman-teman kita. Memang nggak semuanya akan nerima semangat itu gitu ya. Ada juga yang udah capek, kan ada kan beda-beda, kan ketahanan orang kan beda-beda ya. Tapi minimal buat yang masih semangat, kalau kita bersama-sama gitu, bersama-sama berjuang, saya kira semangatnya akan double kan biasanya gitu. Ya. Kalau dari Mungkin satu pertama, jadi anggota asosiasi itu penting. Karena di asosiasi kita banyak berdiskusi juga, mengeluhkan masalah, sehingga muncul kerjasama, Pak. Jadi saya rasa tekstil di seluruh dunia, semua yang selamat itu kita nggak boleh berpikir egois terhadap diri sendiri, vertikalisasi. Kita pikir ekosistem industri secara keseluruhan. Jadi kita bisa namanya saling maklun, supaya semua orang bisa mencapai utilitas yang lebih tinggi. Betul. Jadi nggak ada know-how yang dirahasiakan, yang ada adalah know-how as service. Kamu mau ini harga segini, nah kita pun harus mengeluarkan harga yang wajar sehingga dari semua supply chain itu tetap ujung-ujungnya masih ada margin. Kalau nggak, orang nggak ada insentif untuk berkegiatan ekonomi. Lalu kedua, kita harus memastikan secara capital expenditure dan investment harus lantungan dengan teknologi yang paling terbaru di Cina yang reasonable. Bukan berarti semua teknologi harus kita invest ya. Misal yang baru kayak robot angkat-angkat barang, saya rasa itu masih jauh. Karena saya udah hitung ongkos maintenance robotnya lebih mahal daripada membayar UMR satu orang pekerja misalnya. Lalu ketiga ya pasang telinga dengan join asosiasi, kita tuh tahu siapa lagi invest apa, karena pasti di sana ada margin. Misalnya kita lihat tahun lalu digital print itu sesuatu yang sangat baru, tapi kembali tadi struktur dari ekonomi itu time salah satunya speed. Digital print itu salah satu yang unik. Belum orang bisa impor dengan digital print di Indonesia, print ini udah keburu jadi 3 hari, yang impor udah keburu telat. Nah, sehingga itu dalam waktu 5 tahun terakhir, dari hanya mungkin pemain besar invest 10 mesin, sekarang jumlah digital print di Indonesia itu ada 3.000. Betul. Itu menciptakan ekonomi baru. Ya. Dan jangan dikira di internal kami di asosiasi API, APSIVI itu maksudnya ini kan dinamika ya. Kita kan sering diskus, sering debat, sering adu argumen, sering beda pendapat. Tapi di asosiasi itu dinamikanya seperti itu gitu. Itu yang membuat kita punya solusi gitu ya, punya meskipun kadang-kadang nggak selalu setuju, nggak selalu sepaham, tapi dinamika itu kan terjadi akhirnya bisa mengerti satu sama lain gitu, bisa dapat informasi, terus juga bisa yang pasti bisa saling menguatkan lah gitu. Ya. Perbedaan itu yang bisa saling menguatkan, itu yang pentingnya di asosiasi. Jadi Kang Ilham, kelihatannya ini kita harus make sure nih sama Pak Ian dan Pak Redma untuk memberikan energi positif buat industri tekstil dan produk tekstil kita. Tema kita hari ini melawan arus impor atau gulung tikar. Silahkan closing statement Bapak. Mau seperti apa kita? Melihat 2 poin yang kita sudah bahas dari tadi, dan saya yakin ini sudah sangat jauh memberikan perspektif dan bekal buat industri tekstil nih. Terutama misalnya tadi kita harus bikin new normal price misalnya gitu kan, sehingga kita bisa ini semua. Nah, kalau misalnya saya tidak berhak menyimpulkan, ataupun Pak Ilham tidak bisa berhak menyimpulkan, saya cuma minta dari Bapak di sesi podcast kita kali ini, melawan arus impor atau gulung tikar, tolong berikan closing statement dari Pak Ian dan Kang Redma kaitannya dengan tadi
permasalahan impor dan kondisi global mengenai perang Iran, Israel, Amerika untuk industri tekstil kita. Monggo Pak Ian. Mungkin untuk saya, jadi kita pasti memilih untuk bertahan ya. Kita nggak mungkin gulung tikar, tapi saya rasa untuk teman-teman di sini bagi yang mendengarkan bahwa kita itu harus survive dengan subspesialis ini, Pak. Subspesialis itu udah menjadi satu keharusan di industri ini, karena kalau kita terlalu terpecah, fokusnya pun nggak akan nyampe skala produksi yang murah seperti di Cina dan lain-lain. Nah, dari subspesialis ekosistem ini kalau mau survive, tentu produksi hilirnya itu harus dijaga dan direncanakan secara matang. Berapa persen sih yang mau dikerahkan untuk domestic market? Karena domestic market ini seperti sumber penghidupan dari semua orang daya beli masyarakat. Nah, kalau anggapan industri diberikan misalnya 60 atau 70% domestic market diberikan kepada industri dalam negeri, ya udah itu dijaga untuk industri dalam negeri bisa beraktivitas penciptaan lapangan kerja, karena itu yang paling penting. Nah, sisanya itu jangan sampai kita terlalu gegabah membuka dan menerima produk impor dari luar dengan tanda kutip brand asing dan lain-lain, karena kita lagi nyelamatin negara lain, karena negara lain juga bikin produk yang sama. Kecuali kalau yang mereka mau dumping beras murah, oke lah. Tapi optimis ya Pak Ian ya. Oke, tetap kuat dan melawan Pak Ian. Semangat Pak Ian. Kang Redma, silakan dari APSIVI. Ya memang kalau kita ngelihat sekarang kan terkait impor, pemerintah sudah apa ya, sudah bisa membaca apa yang kita sampaikan jauh-jauh hari dan sudah melakukan langkah gitu ya. Meskipun belum sempurna gitu, meskipun masih terus harus ada perbaikan, tapi ke arah situ sudah mulai dilakukan dan saya harap ini tidak berhenti gitu ya, karena ini kalau ini sampai berhenti atau sampai ganti kebijakannya lagi, ini bisa jadi malapetaka gitu buat bukan buat cuma industri tekstil, tapi untuk ekonomi kita secara keseluruhan. Nah, jadi saya kira ini sudah jalan. Nah, ini kan yang itu sudah membuktikan bahwa kita masih bisa survive. Nah, yang ke depan yang kita hadapi kan tadi ini masalah geopolitik. Nah, ini geopolitik tadi saya harap sama seperti bagaimana kita bisa bertahan dari serangan impor, tidak menyerah gitu. Ketika tidak menyerah, saya kira pasti bisa bertahan, karena ini kalau menurut saya ya, ini badainya tidak akan sehebat serangan impor dalam ya mungkin 10 tahun. Ini nggak akan sehebat itu. Nggak akan sehebat itu. Kalau kemarin kita bisa bertahan dengan kondisi sekarang geopolitik yang gonjangan seperti ini, kita masih bisa bertahan. Oke, good. Asal tetap fight. Luar biasa, kabar baik sudah kita dengar sama-sama. Sesuatu yang mencerahkan dari Pak Ian sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Pak Redma sebagai Ketua Umum dari APSIVI. Mudah-mudahan sinyal positif, energi positif yang sudah disampaikan oleh kedua wakil dari asosiasi ini bisa memberikan dan menjaga semangat kita semua di industri tekstil nasional. Sekali lagi, terima kasih atas segala informasi dan sharing yang mencerahkan serta memberikan semangat buat industri tekstil kita, Pak Ian dan Pak Redma. Sebagai apresiasi kita, mohon izin kita memberikan kenang-kenangan. Yang pertama untuk Pak Redma. Nah, podcast. Apresiasi. Oke. Boxnya Pak Redma silakan. Yang kedua silakan Pak Ian, diserahkan oleh Pak Ilham. Oke, tolong diambil gambar dulu barengan. Ini Pak. Sebentar.
Yalah. Oke. Pak Yan, sekali lagi terima kasih. Salam buat bapak-bapak, rekan-rekan di API dan Kang Redma buat di APSIPI. Masih Pak. Terima kasih semuanya. Mic-micnya aja. Ya.